Halo semuanya, oke hari ini kita lanjut ya untuk soal yang part keduanya untuk persiapan latihan soal persiapan ujian semesternya ini untuk kelas 10 ya. Oke, notasi unsur P dan Q. Oke, di sini diketahui notasinya. Terus ditanya ini yang mana notasinya yang benar jika diketahui dia bentuknya bentuk apa namanya ini konfigurasi elektronnya dalam keadaan seperti ini. Oke, kita cek aja. Ini kan teman-teman ingat nih, dia kan simbolnya gini, A, ini Z, ini X. Z ini adalah nomor atom. Dan nomor atom ini sama dengan jumlah proton dan jumlah elektronnya. Sedangkan kalau yang kebalik ya, ini X, ini A. A ini adalah nomor massa. Oke, nomor massa ini adalah jumlah proton tambah neutron, kayak gitu. Oke, di sini yang untuk P protonnya adalah 20, berarti tulis aja di sini 20. Karena ini kan dia dalam keadaan netral ya, berarti kita tinggal tambahin aja. Ini 20, 40. Ini proton tambah neutronnya. Karena kan untuk nomor atom jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya, kayak gitu. Terus kalau untuk yang ini, yang Q, ya kan? Ini diketahui nomor atomnya atau protonnya ada 4. Ya udah 4. Sedangkan nomor massanya tinggal tambahin aja proton tambah neutron. Berarti 9. Berarti yang benar yang mana? P20 49. Ini dia jawabnya yang A. Oke, gitu. Gampang kan? Next lagi. Harga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir. Oke, elektron terakhir ya dari konfigurasi ini. Berarti kita buat konfigurasinya dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Oke, berarti terakhirnya ini. Berarti kita cek ya, kita berfokusnya ke sini. Teman-teman ingat kalau n itu, ini dia, angka 3 depan, itu adalah nilai n. Berarti ini 3. Jika n, l, m, s. Sedangkan yang p ini nilainya berapa, itu menunjukkan l. Oke, ini adalah 1. Oke, teman-teman ingat ya. Kalau dia S, P, D, F nilainya ya. Nih, S itu 0, ini 1, ini 2, ini 3. Oke, berarti kalau P berarti nilainya 1. Oke, kalau untuk M sama S, ini teman-teman buat aja kotaknya. Kalau dia L-nya 1, berarti kan kotaknya ada 3 ya. Karena kan untuk nilai M itu kotaknya dari min L ke plus L. Berarti karena dia 1, berarti nilainya min 1, 0, 1. Kayak gitu, plus 1. Oke, di sini elektronnya ada 5. Ingat pengisiannya harus satu-satu dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi elektron terakhir kita isi di orbital yang bernilainya 0. Makanya M-nya nilainya 0. Terus tadi terakhir di sini ya. Terakhirnya dia berpasangan. Kalau dia berpasangan, terakhirnya itu berarti dia minus nilai S-nya. Berarti 3, 1, 0, min setengah. Ini jawabnya yang E. Oke? Next lagi. Suatu unsur dengan notasi seperti ini ditanya konfigurasi elektronnya dan dia itu terdapat pada golongan berapa. Oke, golongan sama periodenya berapa. Oke, kita buat dulu konfigurasinya. Ini X29, berarti ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ini 10, 20. Setelah itu 3D. Oke, ini berarti 3D, dan 20 berarti sisanya 9. Oke, ini kalau dalam keadaan stabilnya seperti ini ya, 4S1, 3D10. Ini yang lebih stabil. Oke, karena dia terisi setengah penuh dan penuh. Kalau ini enggak diantaranya. Oke, berarti kalau kita mau lihat ini golongan berapa, periode berapa, cek aja nih. Kalau yang terakhirnya adalah sukulitnya E sama D, berarti ini adalah golongan B. Oke, dan jumlahin di atasnya. 1 tambah 10 berarti, atau 2 tambah 9 kan 11. Kalau dia puluhan, 11 dan 12 itu ambil satuannya. Berarti ini golongan 1B. Periodenya, oke, kalau periode berarti lihat angka yang paling besar. Yang angka di depan ya, ini dia. Berarti dia periode 4.
Oke, ini dibuat penyingkatan ya. Penyingkatan berarti AR itu dia nomor atomnya 18. Berarti ini 10, berarti sampai sini ya 18. Berarti kalau kita buat konfigurasinya, nih yang lebih tepatnya seperti ini. AR 4S2 3D9 atau AR 4S1 3D10. Kita sesuaikan aja jawaban yang ada. Ini A, semuanya salah. Berarti antara ini dengan ini. Nah, ini dia. Ya kan? Jadi lebih tepatnya itu dia berada dalam keadaan stabil. Nih. Oke. Golongan 1B periode 4. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, next lagi. Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir. Oke, nggak masalah. Kita buat konfigurasinya dari Brom 35. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Ini 10, 20, 30, setelah 3D 4S, 4P, sisanya berarti 5. Oke, ini yang terluarnya bukan D sama P ya, bukan, nggak ada. Kalau yang terluar itu dia S tambah P, sama S tambah D. Ini golongan A, ini golongan B, gitu. Berarti ini yang terluarnya adalah ini. Jadi pengisiannya kan berdasarkan tingkat energinya, ya kan? Tetapi kalau untuk menentukan dia golongannya, lihat aja nih yang terluarnya siapa. Berarti kan ini terluarnya 4S2, 4P5. Ya, berarti yang terluarnya adalah 4P5. Kita kan menentukan dia golongan, bilangan kuantumnya, berarti 4P5 ya. Oke, N, L, M, S. Ingat yang N ini adalah angka 4-nya. Oke, sedangkan P ini adalah menunjukkan nilai L. Ingat S, P, D, F. Nilainya ya. S itu nilainya 0, P1, D2, F3. Berarti ini 1. Kalau untuk menentukan nilai M, berarti lihat kotaknya, ya kan? Karena untuk nilai M itu berarti dari nilai L, min L ke plus L. Berarti karena dia 1, berarti dari min 1, 0 plus 1. Di sini elektronnya ada 5. Ingat pengisiannya 1 dulu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhirnya kita isi di orbital yang bernilainya 0. Makanya nilai M-nya itu 0. Dan ini dia terakhirnya kan di bawah nih. Atau di dalam keadaan penuh. Berarti dia nilai S-nya min setengah. Berarti 4, 1, 0 min setengah. Jawabnya D. Gampang? Oke, next lagi. Perhatikan notasi sel berikut. Oke, lagi-lagi kita menentukan konfigurasinya. Dan ini letaknya pada golongan dan periode berapa? Oke, Z2145. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini 10, 20, berarti setelah 4S, 3D, kurangnya 1. Ingat ya, kalau terluarnya berarti yang ini S sama D, berarti tinggal jumlahin aja. Berarti golongan berapa? Ingat kalau dia S sama D belakangnya subunitnya, berarti itu udah golongan B. Kita menentukan dia golongan berapa, tinggal jumlahin aja elektronnya di atas, berarti ini golongan 3B. Periodenya kita tahu dia adalah nih angka paling besarnya, berarti periode 4. Oke, ini penyingkatan berarti AR ya, AR berarti sampai 18, berarti cuma sampai sini. Berarti kalau kita buat nih, AR 4S2 3D1. Berarti jawabnya mana? Golongan 3B. Nah, ini dia, periode 4. Nah, oke, ketemu jawabnya B. Bisa ya? Next lagi. Oke, nih. Kalau seperti ini, teman-teman gini aja, perhatiin aja. Kan nggak diketahui nomor atomnya ya. Nih. Ini kan golongan 1. Ini masih A. Ini 2A. Ke sini 3-nya. Oke. Ini 4, ini 5, ini 6, 7, ini 8. Oke, ini semuanya masih A ya. Kalau ini ke bawah, ini adalah golongan transisi. Ini yang B. Oke, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Sedangkan 8 itu ada 3, ini 8. Oke, ini 1, ini 2. Oke, semuanya ini adalah golongan B. Nah,
Ini terletak, oke, teman-teman perhatiin. Kalau yang vertikal ini, yang vertikal ini adalah kalau ke bawah ya, ini disebut dengan golongan. Sedangkan kalau dia ke kanan, oke, itu periode. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti terdapat pada periode keberapa? Periode keempat. Oke, kita buat dulu nih. Periodenya periode 4. Golongan berapa? Nih, terdapat pada golongan sini. Berarti dia golongan 2. Oke, 2A. Berarti cek aja yang belakangnya itu AA. Oke, ini kan gini. Kalau teman-teman untuk buat konfigurasinya ya. Kalau 1 dan 2, yang ini terakhirnya itu subunitnya adalah S. Sedangkan kalau dari 3 ke 8, ini subunit terluarnya itu adalah S sama P. Sedangkan yang ini itu terluarnya adalah S dan D. Gampang, ya kan? Jadi teman-teman ingat konsepnya ini. Berarti kalau ini terakhirnya SP, ini jelas salah. Karena kita mau S belakangnya. Ini oke, kemungkinan ini 1. Nah, tapi kan kalau ini 1 berarti di golongan 1 dong. Berarti bukan. Ini terakhirnya D, juga bukan. Ini bukan. Berarti jawaban paling tepat adalah yang B. Kayak gitu. Oke, gampangnya. Ya, bisa ya. Nih, lanjut lagi. Perhatikan diagram berikut. Oke, di sini diketahui diagramnya. Kita disuruh tentuin dia golongan berapa, periode ke berapa. Oke, neon ini iya ya. Nah, ini neon kan 10. Ya kan? Setelah 10, ini kan oke. Kotaknya 1, ini kotaknya 3. Teman-teman ingat, ini ada 2 elektron. Berarti dia kotaknya 1 itu adalah S. Berarti ini S2. Ini ada berapa elektron nih? Nah, ini ada 5. Kotak 3 itu adalah P. Berarti P5. Untuk menentukannya jumlahin aja yang ini. Ya kan? Berarti dia adalah golongan 7A. Yang 7A yang mana? Cuma ini doang jawabnya. Selesai. Kayak gitu. Ya kan? Sedangkan kalau untuk menentuin dia periode berapa, ini aja. Kalau golongan 8 ya teman-teman harus bisa hafal. Karena nanti kalau misalnya seperti ini teman-teman supaya lebih cepat. Ya kan? Heboh negara Arab karena seksi ratunya. Ya kan? Berarti ini kan periode 1, periode 2. Setelah periode kedua berarti periode ketiga dong. Makanya ini 3S2, 3P5. Kayak gitu. Benar, dia periode ketiga. Jadi teman-teman ingat aja yang ini. Oke, ini periode 1, periode 2, setelah periode 2, ini kan NN nih. Baru periode ketiga. Gitu. Next lagi. Notasi suatu unsur yaitu ini diketahui. Oke, jadi kita buat dulu nih konfigurasi untuk 13 nomor atomnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ini baru 11, 12, 3P1. Di sini diminta adalah konfigurasi elektron untuk X3+. Ingat ya, kalau dia 13 berarti dia melepaskan elektron. Jadi kalau dia ionnya positif berarti dia melepaskan elektron. Di sini 13 berarti yang dilepaskan sebanyak 3 elektron. Ingat, kalau elektron itu dilepaskan dari kulit paling terluar. Ini ada 1, ini 2, berarti totalnya ini yang dikeluarin. Sehingga nanti tinggalnya adalah yang ini. Berarti jawabnya adalah yang A. Gampang? Next lagi. Oke, ini untuk tata nama. Teman-teman ingat ya, kalau untuk tata nama, kalau misalnya nanti teman-teman perlu latihannya, cek aja di playlistnya, di playlist untuk apa namanya, yang tata nama semuanya udah lengkap. Oke, jadi teman-teman tinggal cek aja perlunya yang mana, kayak gitu. Oke, jadi kita lanjut ini untuk tata nama. Jadi ingat ya, kalau tata nama itu, dia itu kalau untuk tata nama senyawa ion, senyawa kovalen, dia memiliki ciri khas tersendiri nama-namanya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering latihan soal, teman-teman saya yakin teman-teman pasti bisa nih jawabnya dengan gampang. Jadi nggak perlu yang namanya lama-lama, kayak gitu. Oke, cek yang ini ya. Ini cuma cocokin aja. Ini lebih gampang lagi nih. Jadi ingat ya konsepnya gini. Jadi Na+, ini NO3-. Ini kan 1, ini 1. Jadi muatannya di Na itu menjadi indeksnya NO3. Jadi satunya di sini, satunya di sini. Angka 1 kan nggak ditulis. Jadinya Na NO3.
Oke, ini benarnya. Ini Na3, oh, salah. Ingat ya, NO3 itu satu kesatuan. Jadi nggak boleh diotak-atik. Kalau K plus sama SO4 2 min, nih, ini kan satu nih, ini 2. Satu ini menjadi indeksnya ini, 2 ini menjadi indeksnya ini. Berarti jadinya K2SO4. Ah, ini benar. Oke, kalium sulfat. Terus kalau dia Mg 2 plus sama PO4 3 min, nah 2-nya, 3-nya. Ingat ya, PO4 itu satu kesatuan. Berarti 2 ke bawah sini, ini ke sini. Berarti jadinya Mg3, ingat ini satu kesatuan. Berarti buat dalam kurung PO4-nya sebanyak 2 kali. Ah, ini salah. Seharusnya 3-nya di sini. Oke, namanya benar sih magnesium fosfat, tapi salah itunya. Kalau dia Al3 plus sama CO3 2 min, oke, 3-nya taruh ke bawah sini, 2-nya ke sini. Berarti Al2, oke, CO3-nya ini 3 ya, sebanyak 3. Oke, benar. Aluminium karbonat, benar. Jadi jawabnya adalah 2 dan 4. Jadi ini kan termasuk anion poliatom. Jadi ini memiliki nama tersendiri. Jadi teman-teman harus hafal. NO3 itu namanya nitrat, SO4 ini namanya sulfat, PO4 3 min ini namanya fosfat, ini karbonat. Kayak gitu ya. Next lagi. Ini tata nama yang benar lagi. Oke, cek. Nih. SO3. S itu kan golongan 6. Jadi gini, jauh-jauh hari saya tuh udah ingatin teman-teman semuanya. Kalau teman-teman bisa hafalin golongan A, itu sangat membantu sekali. Karena kenapa nih? Di sini kan nggak diketahui nomor atomnya. Jadi teman-teman nggak dikasih tahu, kalau dikasih tahu nomor atomnya dengan gampang kan kita bisa buat konfigurasinya, kita tahu dia golongan berapa. Kayak gitu ya. Tapi ini nggak dikasih tahu sama sekali. Nih, ingat ya, kalau dia sama-sama non-logam, berarti ini adalah ikatannya kovalen. Kalau dia logam sama non-logam, berarti ini ikatannya ion. Kalau kovalen, ini berarti yang indeksnya itu disebutin namanya. Oke, atau jumlah atomnya disebutin. Sedangkan kalau ion nggak disebutin sama sekali. Kita cek nih, ini apa kovalen atau ion? Kayak gitu ya. S itu golongan 6, dia termasuk non-logam. O itu golongan 6, termasuk non-logam. Ingat ya, kalau non-logam itu berarti yang mudah menangkap elektron. Oke, ini sama-sama non-logam berarti dia kovalen. Tata namanya disebutin ini ya, angka 3-nya. Ini S itu kan belerang. Oksigennya ada 3, oke, dan unsur yang kedua dikasih akhiran ida. Berarti belerang trioksida. Ini benar. Oke, Na itu adalah golongan 1. Sedangkan O adalah golongan 6. Golongan 1 itu adalah logam. Sedangkan 6 adalah non-logam, berarti katanya ion. Kalau ion, angka 2 ini nggak disebutin. Ini dibuatnya di natrium. Ini jelas salah. Karena tata nama seperti ini itu adalah tata nama kovalen. FeO, oke. Kalau dia Fe ini kan golongan transisi ya. Oke, oksigen itu golongan 6, berarti dia bermuatan min 2. Berarti Fe-nya plus 2. Oke, kalau dia ada plus 2 untuk golongan transisi, berarti namanya itu sebutin dulu unsur yang depan, biloxnya disebutin. 2 oksida. Ini benar. Oke, sedangkan kalau MgO, Mg itu adalah logam. Oksigen itu adalah non-logam. Logam sama non-logam itu adalah ikatan ion. Oke, ini tata namanya salah. Seharusnya nggak pakai ini. Karena yang pakai angka Romawi itu kalau dia unsurnya tersebut memiliki bilox lebih dari 1. Magnesium itu biloxnya cuma 1, yaitu plus 2. Oke, ini P itu adalah non-logam. Cl itu golongan 7, non-logam juga. Berarti tata namanya kovalen, ya kan? Kalau kovalen, angka 5-nya disebutin. Ini fosfor klorida, ini salah. Seharusnya namanya fosfor pentaklorida. Jadi ini 5-nya disebutin. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. Oke, next lagi. Massa rata-rata suatu unsur X, oke, ini, sedangkan massa atom C-nya, oke. Nih, kalau untuk cari rumus AR ya, teman-teman pasti ingat nih, yaitu rumusnya nih, massa unsur dibagi dengan
1/12 dikali massa atom C. Berarti ini massa unsurnya kan adalah X nih, ini massanya. Berarti 6,47 dikali 10 pangkat min 23 dibagi 1/12 dikali. Massa atom C-nya ini diketahui yaitu 1,992 kali 10 pangkat min 23. Berarti yang cocok yang mana? Ini 1/12-nya di atas, salah. Ini 1,99-nya malah massa atomnya di atas ya, salah. 6,47 kali 10, oke ini benar, tetapi ini bukan 12, ini seharusnya 1/12, ini salah. Ini yang lebih tepatnya ini. Ya kan? Gampang ya? Next lagi. Diketahui unsur X, dia 11 nomor atomnya, Y-nya 17, sifat fisis yang terbentuk. Oke, kalau kita mau tahu sifat fisisnya, berarti kita harus tahu dulu, dia ikatannya ikatan apa. Berarti kita harus buat konfigurasi elektronnya dulu, ya kan? Ini berarti 1, sedangkan Y, ini 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Oke, ini kalau dia berikatan, ini kan 1 nih. Berarti ini dia lebih mudah melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektron berarti ini logam. Ini elektron valensinya 7, berarti dia lebih mudah menangkap elektron. Kalau dia menangkap elektron berarti dia adalah non-logam. Logam sama non-logam berikatan, ini akan membentuk ikatan ion. Ini kan tadi kalau melepaskan berarti dia melepaskan 1, X plus, ini dia menangkap 1, berarti Y min. Nanti senyawa yang terbentuk adalah XY. Oke, nih berarti ini adalah senyawa ion, berarti kita lihat cek senyawa ion itu yang sifatnya yang mana. Lelehannya dapat mengantarkan listrik, ikatannya ionik. Ini udah benar. Ya, larutannya dalam air benar, tapi dia kovalen salah. Ikatan ion tidak larut dalam air, bukan, dia larut dalam air ya, salah. Larutannya mengantarkan listrik, ini benar mengantarkan listrik, tapi bukan ikatan kovalen. Larutannya tidak dapat mengantarkan listrik, ini salah, karena ion itu dia mengantarkan listrik. Ikatan ion ini benar tapi salah. Jawabnya A ya. Jadi gini, jadi kalau senyawa ion itu sifatnya dia dapat mengantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan larutannya. Oke, terus titik didihnya dan titik lelehnya ini besar kalau dia ikatan ion. Oke, bisa ya? Next lagi. Berdasarkan data tersebut, jenis ikatan yang terdapat pada P dan Q nih. Ingat, kalau ikatan ion itu titik didihnya lebih besar daripada jenis ikatan kovalen dan koordinasi. Ini minus loh, ini dia 800-an. Dia lelehan bisa mengantarkan listrik, dalam bentuk larutan juga bisa. Oke, ini berarti ion. Kalau ini lelehan tidak dapat mengantarkan, dalam bentuk larutan dia bisa mengantarkan. Oke, ini. Jadi kalau kovalen, ya, ini dalam bentuk lelehan dan larutan, ini tidak bisa mengantarkan listrik. Jadi ini kan katanya larutannya dapat mengantarkan listrik. Jadi kalau kovalen yang dapat mengantarkan listrik dalam bentuk larutannya, itu adalah kovalen polar. Oke, jadi kalau disebutin cuma kovalen aja, itu salah. Berarti ini kovalen polar. Jadi yang tanya P sama Q, berarti kovalen polar dulu, baru ion. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya? Nah, next lagi. Ini soal terakhir ya. Perhatikan struktur H3PO4, pasangan elektron yang membentuk secara kovalen koordinasi. Oke, teman-teman ingat kalau kovalen koordinasi, ini kan sama dengan ikatan kovalen ya, yaitu sharing elektron. Jadi elektronnya itu dipakai bersama. Tapi bedanya dengan ikatan kovalen yang tunggal, rangkap 2 sama rangkap 3, bedanya ya. Kalau dia koordinasi, itu pasangan elektron yang dipakai bersama itu berasalnya dari satu atom atau satu unsur. Kalau ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 itu kan masing-masing unsurnya memberikan elektron supaya dipakai bersama. Oke, jadi kita cek yang mana yang elektronnya itu yang diberikan cuma dari satu unsur. Kita cek nih. Oke, ini berarti ada konfigurasinya dulu ya, kita supaya tahu berapa elektron valensinya. Oke, berarti ini 1, 2, 6, 2, 8, 5. Ini 6, ini 5, ini 1. Berarti kalau yang ini kan punyanya H, ini oke. Di sini O-nya disimbolin ini ya, yang bulat. Ini udah pas 6. Oke, berarti yang 3 bukan, 4 bukan.
Kalau yang satu, yang dua nih, ini punyanya oksigen ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini punya si P-nya ini, berarti juga bukan. Kalau yang satu, punya oksigennya kan yang bulat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini dia ngasih 1. Si P-nya ini, ngasih 1, ini juga bukan. Ini dia, jawabnya yang 5. Karena elektron yang 2 ini, yang silang, itu adalah miliknya P. Sedangkan yang oksigen kan tadi punya 6 ya, 2, 4, 6, dia nggak ngasih apa-apa. Dia cuma untuk berikatan. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, demikian dulu. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan hal ini, dengan soal ini, latihan ini. Dan saya minta tolong sama teman semuanya, please subscribe dan jangan lupa ya di-share juga supaya teman-teman yang lainnya juga bisa tahu dan nanti pas waktu ulangan kita sama-sama nilainya dapatkan nilai yang terbaik. Oke, demikian dulu. Terima kasih.